Intai. Saya akan melaporkan pelaksanaan orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 dan kegiatan penyegaran dosen, guru pamong, dan admin LMS tahun 2021. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 terdiri dari 235 orang yang ditetapkan oleh GTK sebanyak 235 dan yang melapor diri ke Universitas Negeri Jakarta sama, yaitu 235. Sebaran bidang studi untuk mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 yaitu bidang studi guru kelas SD jumlah rombel 5 kelas, jumlah mahasiswa 172 orang, bidang studi kimia jumlah rombel 1 orang, jumlah 1 kelas, jumlah mahasiswa 32 orang, bidang studi PJOK jumlah rombel 1 kelas, jumlah mahasiswa 31 orang, sehingga seluruhnya berjumlah 11 rombel dengan jumlah mahasiswa 235 orang. Sebaran provinsi peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Jakarta tersebar dalam 10 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan. Peserta penyegaran PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 yaitu terdiri dari 3 bidang studi guru kelas SD, kimia, dan PJOK. Untuk guru kelas SD dengan 5 rombel, 26 dosen, 15 guru pamong, dan 5 admin LMS dengan jumlah peserta total dari guru kelas SD sebanyak 46. Kemudian kimia, dari jumlah rombel 1 kelas terdiri dari 8 dosen, 5 guru pamong, dan 1 admin LMS, jadi jumlah pesertanya 14 orang. Bidang studi PJOK dengan jumlah rombel 1 kelas terdiri dari 7 dosen, 3 guru pamong, dan 1 admin LMS dengan jumlah peserta 11 orang, sehingga jumlah peserta keseluruhan untuk penyegaran PPG dalam jabatan ini sejumlah 71 orang. Kegiatan PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dimulai dengan lapor diri ke perguruan tinggi, yaitu pada tanggal 5 sampai 6 Mei 2021, pembelajaran mandiri selama 17 hari efektif tanggal 7 sampai 23 Mei 2021, orientasi mahasiswa selama 1 hari pada tanggal 24 Mei, pendalaman materi 13 hari efektif tanggal 25 Mei hingga 10 Juni, perancangan pembelajaran 14 hari efektif pada tanggal 11 hingga 26 Juni, uji komprehensif 2 hari efektif tanggal 28 sampai 30 dengan cadangan 1 hari untuk ujian komprehensif ulang. Kemudian untuk PPL selama 31 hari pada tanggal 1 Juli hingga 16 Agustus, UKM PPG selama 6 hari efektif, yaitu UKIN 4 hari efektif pada tanggal 18 sampai 21 Agustus, dan UP 2 hari efektif pada tanggal 28 hingga 29 Agustus. Perubahan minor desain PPG dalam jabatan tahun 2021 yaitu pada tahun 2020 program PPG Daljab dilaksanakan dalam bentuk 7 tahapan kegiatan, yaitu mulai pendalaman materi, pengembangan perangkat, review pengembangan perangkat, PPL 1, review PPL 1, PPL 2, dan review PPL 2. Sedangkan pada tahun 2021 dilaksanakan hanya dalam bentuk 3 tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu pendalaman materi dalam bentuk analisis materi ajar berbasis masalah, pengembangan perangkat dalam bentuk perancangan pembelajaran, dan praktek pengalaman lapangan dalam bentuk praktek pembelajaran. Sedangkan pendalaman materi pada tahun 2020 selama 30 hari, sedangkan pada tahun 2021 hanya 13 hari. Pada tahun 2020 tidak diawali dengan belajar mandiri, pada tahun 2021 diawali dengan belajar mandiri. Tagihan pada tahun 2020 ada 40 set tes formatif dan 10 set tes sumatif, sedangkan pada tahun 2021 hanya 7 set self-assessment dan 1 materi ajar yang merupakan project based learning. Kemudian pada tahun 2020 jumlah LK sebanyak 5 LK setiap modul, sedangkan pada PPG Daljab 2021 ada 2 LK setiap modul, LK1 dan LK2. Strategi pembelajaran untuk tahun 2020 keseluruhan isi modul, sedangkan tahun 2021 berbasis masalah. Perancangan pembelajaran
Pada tahun 2020 selama 20 hari, sedangkan pada tahun 2021 hanya 13 hari. Pada tahun 2020 ada 2 tahapan, sedangkan pada tahun 2021 ada 1 tahapan. Terdiri dari 5 kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, rancangan kegiatan, peer teaching, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Tagihan pada tahun 2020 ada 3 sheet perangkat pembelajaran, sedangkan pada tahun 2021 juga sama 3 sheet perancangan pembelajaran, mulai dari rencana kegiatan, bahan ajar LKPD, media, dan penilaian, diskusi di LMS, 3 form LK di LMS. Kemudian tagihan dosen pada tahun 2020 ada 4 LK, form penilaian, dan mengisi diskusi. Pada tahun 2021, tagihan dosen, form penilaian di LMS, proses dan kinerja, serta diskusi di LMS. Pola pembelajaran PPG Daljab 2020 menggunakan iCare. Setiap tahapan ada iCare, sedangkan pada tahun 2021 ada identifikasi masalah, rancangan kegiatan, peer teaching, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Model pembelajaran pada tahun 2020 tidak spesifik, sedangkan pada tahun 2021 menggunakan problem-based learning dan project-based learning. Sedangkan untuk praktek pengalaman lapangan pada tahun 2020 dilaksanakan selama 26 hari, pada tahun 2021 selama 31 hari, dan merupakan satu kegiatan utuh praktek pembelajaran, menerapkan 3 desain praktek pembelajaran dari hasil perancangan pembelajaran, yaitu praktek pembelajaran ke-1 selama 10 hari, praktek pembelajaran ke-2 selama 10 hari, praktek pembelajaran ke-3 selama 11 hari, dan tempat PPL-nya adalah di sekolah asal mahasiswa peserta PPG. Strategi pembelajaran pada tahun 2020 menggunakan model iCare yang berulang. Problem-based learning dan project-based learning belum digunakan secara nyata. Dosen pembimbing dan guru pamong belum hadir langsung di kelas maya. Sedangkan pada tahun 2021 itu menggunakan model project-based learning untuk menerapkan hasil desain perancangan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan penggunaan model problem-based learning untuk menelaah kasus yang terjadi dari kegiatan praktek pembelajaran, menerapkan 3 langkah kegiatan untuk setiap desain praktek pembelajaran, yaitu pendahuluan, preparasi dan koneksi, inti, penerapan praktek pembelajaran, penutup, refleksi, dan tindak lanjut. Interaksi lebih nyata antar mahasiswa peserta PPG, dosen pembimbing, dan guru pamong melalui kehadiran bersama di kelas maya. Tagihan pada tahun 2020, tagihan PPL 1 dan PPL 2 berupa 7 output, 3 video, 2 output pelaksanaan PTK, dan 2 output rencana tindak lanjut. Sedangkan tagihan review PPL 1 dan PPL 2 berupa 10 LK, 2 LK review kegiatan praktek mengajar, 2 LK review kegiatan PTK, 2 LK review kegiatan praktek non mengajar, 2 LK kegiatan refleksi, dan 2 LK kegiatan rencana tindak lanjut. Sedangkan pada tahun 2021, tagihan kegiatan praktek pembelajaran hanya berupa 3 video praktek, durasi maksimal 15 menit, 3 jurnal praktek pembelajaran, 3 jurnal penyelesaian kasus, 1 laporan kegiatan praktek pembelajaran. Demikian laporan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Aril Tamarini yang telah berkenan memberikan laporannya pada pagi hari ini. Meniti acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris LP3 pada yang terhormat Bapak Dr. Budiaman MSI, disilahkan. Terima kasih Mbak Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin MSI, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Abdul Syukur MSI, Bapak Ibu Dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Matematik dan IPA, serta Fakultas Ilmu Olahraga atau yang mewakili, Ibu Ketua PPG, Ibu Profesor Dr. Arita Marini MSc, Ibu Sekretaris, para koordinator bidang, Bapak Ibu dosen pembimbing, serta Bapak Ibu guru pamong, dan yang terakhir yang saya muliakan, para guru peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Puji syukur marilah kita sama-sama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena jabatan promosi dengan tunjangan profesi
menjadi guru profesional, kemudian karir dan kepangkatannya akan selalu dilakukan pembinaan melalui PKB, memastikan guru melaksanakan tugas profesional, menjamin bahwa guru memberi layanan pendidikan yang berkualitas, adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, di mana indikator utamanya adalah disiplin guru, waktu, nilai, kehadiran, etos kerja, kemudian efisiensi dan efektivitas pembelajaran, kapasitas transformasi ilmu ke siswa, keteladanan guru baik dari segi berbicara, bersikap, dan berperilaku, motivasi belajar siswa, kemudian dampak indikatornya adalah kompetensi lulusan, hasil belajar siswa, nilai rapor, UN, dan hasil tes standar lainnya, karya prestasi siswa dalam berbagai kompetensi lokal, nasional, dan internasional, kesinambungan prestasi siswa di perguruan tinggi atau bekerja melalui peneluran alumni, rekognisi pihak eksternal terhadap kualitas siswa. Di mana di sini isu strategisnya adalah SOP alat ukur Permendikbud, yaitu standar minimal, pembinaan keprofesian berkelanjutan, dan penilaian kinerja. Tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2021, yang pertama adalah guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik yang sudah lulus seleksi akademik pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Kemudian tahapan selanjutnya lulus seleksi administrasi, kemudian mengkonfirmasi kesediaan, dan dilakukan penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, dilanjutkan dengan lapor diri ke perguruan tinggi, dilanjutkan dengan pendalaman materi 5 SKS, pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, kemudian uji komprehensif untuk menilai kesiapan awal mahasiswa untuk mengikuti PPL. Jika lulus uji komprehensif, maka mengikuti PPL di sekolah asal 4 SKS, jika tidak lulus diulang kembali sampai lulus, baru dia akan bisa mengikuti PPL di sekolah asal 4 SKS. Setelah menyelesaikan PPL, mengikuti UKM PPG, yaitu UKIN 4 hari, UP 2 hari, baru setelah lulus akan menjadi guru profesional bersertifikat pendidik. Jika belum lulus, diulangi lagi, sampai masa studi 3 tahun. Ya. Demikian kebijakan PPG dalam jabatan tahun 2021. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Ode. Ya. Pendalaman materi yang banyaknya SKS itu ada 5 ya, Bapak Ibu. Nanti 13 hari Bapak Ibu akan melakukan aktivitas di pendalaman materi. Nah, apa aktivitasnya? Marilah kita melihat pada tahapan pendalaman materi yang dilakukan melalui analisis materi ajar berbasis masalah. Nah, ini tahapan Bapak Ibu nanti dimulai dengan analisis materi ajar modul bidang studi. Semoga Bapak Ibu sudah mendapatkan modulnya. Kemudian menyusun materi ajar berbasis masalah. Kemudian modul pedagogik yang mungkin juga Bapak Ibu sudah terima, nanti silakan untuk dianalisis. Kemudian nanti akan direview dan direfleksi oleh dosen dan antar teman sejawat. Nah, ini beban belajar dan waktu. Saya tidak akan menjelaskan yang 2020 karena kita akan melaksanakan yang di 2021 sebanyak 13 hari. Bapak Ibu nanti akan melakukan pendalaman materi dengan beban belajar 4.000 menit ya. Kalau kalau menggunakan LMS ini kan semua terdetek ya, baik menitnya, JP-nya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tertinggal ketika melakukan review dan seterusnya pada kegiatan pendalaman materi. Nah, analisis materi ajar yang berbasis masalah ini rasionalnya adalah pertama mengidentifikasi masalah pembelajaran yang ditemukan selama mahasiswa menjadi guru. Ini merupakan aktivitas awal yang Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mengajar pastilah menemukan permasalahan-permasalahan. Kemudian permasalahan bisa berada di guru, defisit kompetensi, misalnya ada miskonsepsi pada materi begitu ya. Juga bisa berada di siswa dan kelas dalam suasana pembelajaran. Jadi bisa di gurunya sendiri, bisa di siswa ataupun di kelas. Yang ketiga, jangan sampai guru berusaha mengidentifikasi masalah pembelajaran siswa, tetapi pada diri guru masih terdapat defisit kompetensi ya, miskonsepsi. Jadi
ini ajang Bapak dan Ibu untuk berkumpul bersama rekan sejawat dan dosen, nanti didampingi dosen, untuk mengidentifikasi agar tidak terjadi miskonsep dalam materi ya. Nah, pendalaman materi adalah kegiatan analisis materi ajar. Jadi nanti dari modul-modulnya Bapak Ibu akan menganalisis, mempelajari, kemudian mereview, berdiskusi, mengidentifikasi materi yang sulit dipahami, terutama mungkin untuk materi yang hot, materi yang memiliki miskonsepsi di bawah bimbingan dosen. Nanti ada dosen-dosen yang mendampingi ya Bapak Ibu ya. Kemudian aktivitas belajar mandiri, Bapak Ibu membaca dan memahami modul materi ajar sebanyak 10 modul. Jadi lumayan, ini cukup banyak. Bapak Ibu harus menyisihkan waktu mempelajari 10 modul, terdiri dari 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogi. Kemudian menyusun peta konsep atau istilah dan definisi pada modul yang sedang dipelajari. Jika ada yang sulit-sulit ya mohon dicatat gitu. Kemudian mengidentifikasi masalah mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa maksud saya, jika ada. Kemudian kenali miskonsepsi materi jika ada materi-materi yang sulit. Berlatih melalui tes formatif, nanti ada tes formatifnya, silakan Bapak Ibu mengisi barangkali ya, mencobanya. Kemudian aktivitas 2, 3, 4 dituangkan pada LK1 di LMS. Jadi aktivitas yang tadi yang 2, 3, 4 itu ada LK1-nya ya Bapak Ibu di LMS. Nah, kegiatan ini memegang prinsip pada merdeka belajar, merdeka terbimbing, dan merdeka berlatih. Jadi saking merdekanya Bapak Ibu silakan mengelola waktu, memanage waktu untuk melakukan aktivitas yang tadi ya 1, 2, 3. Kemudian aktivitas pendalaman materi dilakukan secara sinkronus dengan Vicon sebanyak 6 JP. Ini aktivitas mahasiswa, saya akan lebih memfokuskan pada aktivitas mahasiswa karena dosen ini biasa ya sudah, apalagi untuk SD kimia dan PJOK tahun kemarin juga sudah melakukan kegiatan ini. Aktivitas mahasiswa mengikuti orientasi analisis materi ajar, kontennya berbasis masalah, memahami dan melakukan simulasi LMS. Nanti Bapak dan Ibu yang belum terbiasa dengan LMS akan dipandu oleh tim LMS-nya ya di masing-masing rombel. Mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri LMS. Jadi aktivitas pendalaman materi yang kedua ya dilakukan dengan sinkronus sama ya dengan 6 JP, Vicon sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Analisis materi ajarnya berbasis pada modul bidang studi. Aktivitas mahasiswa melakukan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami mahasiswa pada modul 1 berdasarkan LK1. Kemudian melakukan review dan diskusi advance material dan materi hot. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar berdasarkan hasil belajar mandiri. Jadi nanti ada diskusi-diskusi pada kegiatan ini ya. Bapak Ibu melakukan analisis, bukan diskusi, mereview. Kalau diskusinya dengan dosen ya. Melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara konseptual, melakukan refleksi materi ajar, mengerjakan satu set tes sumatif yang ada di modul. Nanti aktivitas dosennya memberi overview pada peta konsep. Jadi Bapak Ibu membuat peta konsep, jangan lupa ya memfasilitasi mahasiswa dan melakukan problem solving, berdiskusi atau konfirmasi tentang miskonsepsi tadi dan penerapan dalam kehidupan nyata, memandu mahasiswa dalam melakukan refleksi dan memastikan mahasiswa telah mengerjakan satu set tes sumatif yang ada pada modul. Kemudian hal berikutnya, aktivitas pendalaman materi. Ini hari ke-2, 3, 4, 5, 6, 7 Bapak dan Ibu dilakukan dengan secara sinkronus 6 JP, Vicon-nya sekurang-kurang 3 JP, materi ajarnya tetap berbasis masalah. Nah, modul bidang studinya silakan Bapak Ibu pelajari. Ini ada modul untuk hari kedua modul bidang studi 1, ketiga modul bidang studi 2, kemudian hari keempat modul bidang studi ketiga,
3, hari kelima modul bidang studi keempat, hari ke-6 modul bidang studi 5, dan hari ke-7 modul bidang studi 6. Jadi jangan sampai telat mempelajari modul ya Bapak Ibu, telat sehari nanti punya PR-nya banyak, dan itu tidak dianjurkan karena satu hari harus satu modul yang dipelajari. Kemudian aktivitas pendalaman materi pada hari ke-8 dan 9 dilakukan secara sinkronus juga, 6 JP per hari. Pikon sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Aktivitas mahasiswanya adalah menyusun materi ajar setara dengan 1 KB yang disusun berdasarkan problem based learning. Nah, nanti akan didampingi oleh dosen yang melakukan pembagian KB berdasarkan problem based learning dan memfasilitasi penyusunan materi ajar. Sini peran dosen ya sudah sangat peran membantu mahasiswa. Kemudian aktivitas ke hari 10, 11, 12. Ini untuk materi ajar berbasis masalah pada modul pedagogi. Dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari, kemudian Pikon sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Aktivitas mahasiswanya melakukan review, klarifikasi konfirmasi atas hasil belajar mandiri modul pedagogi. Kemudian mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa dan masalah pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman saat mengajar. Kemudian mengidentifikasi model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Melakukan refleksi. Nanti akan didampingi juga oleh dosen dalam memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan diskusi, klarifikasi, konfirmasi modul pedagogi. Kemudian memfasilitasi kesulitan belajar, kemudian memfasilitasi mahasiswa dalam mengidentifikasi model-model pembelajaran inovatif, dan membantu mahasiswa dalam melakukan refleksi. Ini peran aktivitas dosen juga sudah mulai banyak. Kemudian aktivitas pada hari ke-10, 11, 12, ya masih dengan isi modul pedagogi dilakukan secara sinkronus 6 JP per hari, Pikon sekurang-kurangnya 3 JP. Di sini akan Bapak Ibu nanti di modul 1 akan banyak mendapatkan. Sehingga mungkin sebelum menginjak ke pengembangan perangkat pembelajaran, Bapak dan Ibu sudah punya bekal. Nah, nanti didiskusikan kepada dosen dan guru pamong, karena RPP yang akan diterapkan adalah RPP berbasis masalah yang ditemui di lokasi masing-masing gitu Pak. Sehingga kedua ya tahap kedua, mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan. Amin. Dan Bapak dan Ibu juga tetap diberi kesehatan, tidak terkena COVID gitu ya. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu, terutama ini karena Bapak dan Ibu sedang PPG menjadi stres gitu ya. Bapak dan Ibu PPG tidak perlu harus stres Bapak dan Ibu, yang penting Bapak dan Ibu bisa mengatur waktu, karena nanti kalau stres imunnya akan turun, dan kalau ada orang-orang yang sudah tertular kemudian menulari Bapak dan Ibu akan menjadi persoalan jadinya. Oleh karena itu, walaupun ini bekerja tapi targetnya adalah target produk, tetapi Bapak dan Ibu mohon diatur iramanya supaya tetap menjaga kesehatan. Materi berikutnya tadi Pak Darsep sudah menyampaikan tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Apa yang dihasilkan di dalam perangkat pembelajaran nanti akan digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk PPL. Apa itu PPL? Bagaimana PPL? Ini ada narasumber kita. Implementasikan di sekolah yaitu project based learning dan problem solving. Nah, disinilah nanti teman-teman akan lebih spesifik membedakan antara metode
dan ketiga itu dilakukan secara sinkronus di JP. Jadi ada video konferensi dulu, maksimalnya di JP itu. JP dan guru kamu hadir di kelas, terus melakukan pendampingan terhadap mahasiswa, mengikuti proses 3 bulan praktik pembelajaran secara daring luring dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah ini mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran, melakukan rekaman kegiatan praktik secara mandiri, mengobservasi dan melihat kembali hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran 2002 dan 2003. Kemudian di hari keempat, mahasiswa mengisi jurnal mengajar dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasar observasi hasil rekaman pembelajaran, meliputi kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana yang dibuat. Itu untuk para peneliti itu masukkan aja Bu, meskipun nggak diterima sebagai presenter tapi sudah masuk proceeding gitu Bapak Ibu, jadi mudah sebetulnya untuk proceeding itu. Jadi kalau ada seminar nasional dimanapun, dimanapun, masukkan saja itu artikel. Tahun ini tidak terlalu berat seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu tiap hari dari mulai jam 8 sampai jam setengah 6 itu harus standby. Ya. Nah sekarang tidak ya, hanya 300 menit saja. Mereka belajar, jadi silakan mulainya kapan. Jadi harus ada sepakatan, ntar mungkin adminnya akan menghubungi dosen, Bapak, dosen misalnya kapan mau mulai meeting. Oh saya ngajar dulu, saya mulai jam 10, silahkan. Baru disampaikan ke mahasiswa. Jadi selalu aktif di WA group ya. Tapi kalau diskusi materi tetap diskusinya harus di LMS. Kalau di WA group kan nggak tercatat oleh sistem. Jadi dianggapnya ntar ada laporan dari GTK bahwa ini tidak aktif. Nah, kan itu setiap itu ada Pak ya, ada laporan. Jadi berapa dosen aktifnya di LMS, berapa mahasiswa itu ada catatan, ada laporan. Jadi selalu koordinator tuh sekarang sudah bisa membaca gitu ya. Jadi seluruh kelas tuh bisa terlihat. Dan setiap individu pun akan terlihat. Jadi ini aktif apa enggak gitu. Nilainya berapa udah bisa dilihat, dan itu secara nasional oleh tim GTK bisa dilihat. Kami pun bisa ngelihat di aktivitasnya. Jadi sekali lagi semua aktivitas itu di LMS, jangan diskusinya di WA. WA itu hanya teknis masuk aja, hal-hal yang bisa dilakukan di LMS tidak bisa baru di WA. Tapi aktivitas pembelajaran sebaiknya di LMS. Kan di situ ada forum chat juga, ada forum diskusi, ya gitu. Usahakanlah di situ semuanya tercatat. Itu saja mungkin terakhir Pak Kasep, silakan. Terima kasih. Pak Dudung atas paparannya. Mohon izin tadi saya dapat amanah dari Prof. Arita. Prof. Arita kebetulan ada meeting secara internasional, maka beliau mohon izin flag. Beliau mohon izin, beliau meminta saya untuk menutup pertemuan ini dengan amanah tersebut. Mohon izin juga kepada, masih ada Pak Budiaman kan di sini. Mohon izin Pak Budiaman, mohon izin Bu Sri Julaiati dan teman-teman koordinator PPG, mohon izin juga kepada koordinator PPG Prodi, dosen, pembimbing, serta guru pamong, serta para mahasiswa sekalian, karena sesi terakhir sudah diselesaikan oleh Pak Dudung, maka orientasi dan penyegaran untuk PPG Angkatan 2 tahun 2021 ini, dengan ini saya tutup atas amanah dari Ibu Profesor Arita. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan PPG nanti para mahasiswa tetap semangat, jangan terlalu banyak stres. Tadi disemangati oleh Pak Dudung, dan kepada para dosen dan guru pamong, mudah-mudahan tetap semangat juga dalam membimbing dan mengarahkan para peserta, para mahasiswa PPG, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan memberikan hasil yang maksimal. Terima kasih kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Mas Rakyat. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Sudah selesai, Pak Darsef? Ada sesi foto-foto mungkin Pak Mas Rakyat? Sudah. Oh baik. Baik Bapak Ibu, mohon dinyalakan video.